Halo, Assalamualaikum. Saya dari kelompok 10 bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang asynchronous transfer mode dan frame relay. Sebelum saya masuk materinya, perkenalkan saya Rosmawati. Teman-teman saya ada Novita Lili Suryani, Elisa Wiasi Tompul, Fria Anji Memori, Febriani, Dewa Kurniawan Nusantoro, Ayu Endini, dan Fajri Abimayu. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, and subscribe ya guys. Saya mendapatkan bagian pertama menjelaskan tentang asynchronous transfer mode. Evolusi ATM atau asynchronous transfer mode. Pada tahun 1988, industri telekomunikasi mulai mengembangkan sebuah konsep yang disebut Broadband Integrated Service Digital Network atau BICDN. BICDN digambarkan sebagai carrier service layanan pembawa yang mampu menyediakan komunikasi ke end user atau ujung pemakai dengan kecepatan tinggi dan dalam sistem yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu definisi ATM. Definisi ATM Asynchronous Transfer Mode, pengertian umum dari ATM adalah standar ITU-T untuk relay cell di mana bermacam-macam tipe informasi seperti video, suara, atau data dibawa dalam bentuk sel-sel berukuran kecil. Asynchronous Transfer Mode merupakan mode transfer yang digunakan dalam implementasi BICDN yang telah distandarisasikan melalui CCIDT atau ITU service. ATM memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu ATM beroperasi pada connection oriented mode sebelum informasi ditransfer pada terminal ke network. Sebelum fase setup logic, virtual connection harus dilakukan untuk menyediakan resource diperlukan. Jika resource tersedia tidak mencukupi, maka connection dari terminal akan dibatalkan. Jika fase transfer informasi telah selesai, maka resource yang telah digunakan akan dibebaskan kembali. Dengan menggunakan connection oriented, ini akan memungkinkan network untuk menjamin paket loss yang seminim mungkin. Panjang file informasi dalam suatu seri relay kecil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ukuran buffer internal dalam switching node dan untuk membatasi switching delay yang terjadi pada buffer tersebut. Buffer kecil akan menjamin delay dan delay jitter rendah. Hal ini diperlukan untuk keperluan service relay time. Selanjutnya yaitu arsitektur protokol ATM. Arsitektur protokol ATM atau Asynchronous Transfer Mode pada sistem telekomunikasi modern. Model OC telah digunakan untuk menjelaskan organisasi dari seluruh fungsi-fungsi komunikasi dengan pendekatan layer. Fungsi-fungsi dari layer dan hubungan layer satu dengan lainnya dijelaskan dalam suatu protokol reference model atau PRM. Penjelasan PRM untuk BICDN dijelaskan pada rekomendasi ITU-T 1321. BICDN PRM terdiri dari 3 plan, yaitu yang pertama yaitu user plan, yang kedua control plan, yang ketiga manajemen plan. Manajemen plan memiliki dua jenis fungsi, yaitu pertama fungsi layer manajemen, yang kedua fungsi plan manajemen. Seluruh fungsi manajemen yang terkait dengan keseluruhan sistem akan ditempatkan pada plan. Manajemen yang bertanggung jawab untuk menyediakan koordinasi di seluruh plan yang ada. Plan ini tidak digunakan untuk struktur layer. Pada layer manajemen digunakan struktur layer melakukan fungsi-fungsi manajemen yang terkait dengan resource dan parameter yang ada dalam protokol entity. Misalkan signaling,
Layer Management menangani aliran informasi OAM Operation and Maintenance yang spesifik untuk setiap layer. 8 ATM User Plan menyediakan fungsi pengiriman atau transfer informasi user dan meliputi seluruh mekanisme yang terkait transfer informasi, misalnya flow control dan error recovery. Di dalam user plan digunakan pendekatan layer. Control plan bertanggung jawab terhadap fungsi scale control dan connection control, yang mana fungsi-fungsi ini merupakan seluruh fungsi signaling yang sangat penting dalam melakukan connection, scale setup, connection, scale service, dan connection, scale release. Di dalam control plan juga digunakan pendekatan layer. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Novita Lili Suryani Siahaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BISDN PRM dari Asynchronous Transfer Mode. BISDN PRM dibagi menjadi 3 layer, yaitu 1. PHY atau physical layer digunakan untuk mengirimkan transport informasi bit atau sel. 2. ATM layer digunakan untuk melakukan fungsi multiplexing dan switching atau routing. 3. AAL atau ATM adaptation layer yang bertanggung jawab untuk melakukan adaptasi informasi service dari layer yang lebih tinggi ke ATM stream. Physical Medium Supplier (PM Supplier) merupakan supplier yang terendah dan hanya meliputi fungsi-fungsi yang bergantung pada media fisik yang ada, atau misalnya optical, electrical, dan lain-lain. PM Supplier menyediakan kemampuan transmisi bit, meliputi bit alignment, line coding, dan jika perlu konversi electrical atau optical. Transmission Convergence. TC Supplier melakukan 5 fungsi, yaitu 1. Membangkitkan dan melakukan recovery frame transmisi. 2. Melakukan adaptasi terhadap cell flow sesuai dengan struktur payload dari sistem transmisi yang digunakan pada arah kirim, dan pemisahan cell flow dari frame transmisi dilakukan pada arah sebaliknya. 3. Melakukan suatu mekanisme yang memungkinkan receiver untuk memulihkan kembali atau recover batas-batas sel atau cell boundaries. 4. Membangkitkan HEC sequence yang dilakukan pada arah kirim. HEC sequence disisipkan dalam salah satu file pada header ATM cell. 5. Melakukan mekanisme pada arah kirim dengan menyisipkan idle cell untuk mengadaptasi rate dari ATM cell ke kapasitas payload dari sistem transmisi. ATM layer. ATM layer merupakan layer di atas physical layer yang memiliki karakteristik yang independen terhadap media fisik yang digunakan. ATM layer melakukan fungsi-fungsi utama sebagai berikut: cell multiplexing atau demultiplexing pada arah kirim sel-sel dari VP atau virtual path dan VC atau virtual channel. Individual akan dimultiplexing menghasilkan suatu cell stream. Translasi API dan VCI. Translasi API atau VP identifier dan VCI dilakukan di ATM switching node. Pembangkitan atau pemisahan cell header fungsi ini diterapkan pada titik terminasi dari ATM layer. Generic Flow Control atau GFC. Fungsi GFC hanya digunakan pada BISDN UNI atau User Network Interface saja. GFC digunakan untuk mendukung kontrol dari ATM traffic flow dalam suatu customer network dan dapat digunakan untuk mengurangi kondisi-kondisi overload pada UNI. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya Febriani akan menjelaskan materi tentang kategori layanan ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Kategori layanan ATM. Asinkron adalah nama sebuah jaringan khusus.
Asynchronous Transfer Mode merupakan sebuah teknologi lapisan 2 yang dapat digunakan oleh siapa saja. Kategori layanan ATM yaitu layanan real-time yang terdiri dari CBR dan RT-VBR. Layanan non-real-time yang terdiri dari NRT-VBR, UBR, dan ABR. Layanan real-time. Penerapan real-time secara khas melibatkan suatu alir informasi persis sama benar dengan pemakai yang dimaksudkan untuk reproduksi yang mengalir pada suatu sumber. Layanan real-time yang terdiri dari constant bitrate atau CBR. Layanan CBR adalah layanan yang paling sederhana untuk digambarkan. CBR digunakan oleh aplikasi yang memerlukan suatu data yang ditetapkan secara terus-menerus yang tersedia sepanjang sambungan dan batas atasnya relatif ketat pada penundaan. Real-time Variable Bitrate atau RTVBR. RTVBR dimaksudkan untuk aplikasi time sensitive, yaitu yang menuntut dengan ketat pembatasan penundaan dan variasi penundaan. Layanan non-real-time. Jasa non-real-time dimaksudkan untuk aplikasi yang mempunyai karakteristik bersih lalu lintas dan tidak mempunyai batasan yang ketat pada penundaan dan variasi penundaan. Non-real-time Variable Bitrate atau NRT-VBR. Karena beberapa aplikasi yang non-real-time, hal ini memungkinkan untuk menandai arus lalu lintas sedemikian sehingga jaringan dapat menyediakan QoS pada area kerugian dan penundaan. Unspecified Bitrate atau UBR. Jumlah kapasitas dari suatu jaringan ATM yang dipakai dalam membawa CBR dan dua jenis lalu lintas CBR selalu ditambah. Penambahan kapasitas tersedia untuk satu atau kedua-duanya dengan pertimbangan. Yang pertama, tidak semua dari total sumber daya telah merasa terikat dengan CBR dan lalu lintas VBR. Yang kedua, bersih nature lalu lintas VBR berarti bahwa ada beberapa waktu kurang dari kapasitas yang dilakukan telah digunakan. Available Bitrate atau ABR untuk meningkatkan layanan yang disajikan bagi sumber bersih yang akan menggunakan UBR, layanan ABR telah digambarkan. Suatu penggunaan aplikasi ABR menetapkan peak sale rate atau PCR yang akan digunakan dan minimum sale rate atau MCR yang diperlukan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari kawan saya yang dimana saya menjelaskan layanan AEL pengguna data ATM. Pengertiannya, pengguna data ATM itu yaitu menciptakan kebutuhan akan suatu lapisan adaptasi untuk mendukung protokol perpindahan informasi yang tidak didasarkan pada ATM. Contohnya adalah VCN. Untuk membacanya pada resepsi demikian untuk menghasilkan sesuatu yang lembut harus yang tetap dari bit penerimaan hal service yaitu 1. IQ. Memberikan contoh umum tentang jasa yang disajikan oleh ARM. 2. Penanganan dan kesalahan transmisi. 3. Segmentation dan resume memberikan blok yang besar data untuk dibawa di bidang dari ATM. 4. Penanganan dari hilangnya sel dan kondisi yang sel di misinstall. 5. Kendalian aliran dan kendalian pemilihan waktu untuk memperkecil banyaknya AEL protokol yang ditetapkan untuk mendapatkan variasinya yang dijelaskan pada 4 kelas dari layanan dengan persyaratan pergolongan telah didasarkan. Inilah tabel dari jenis aplikasi AEL dari ATM di mana dijelaskan menyatakan jenis sebuah aplikasi AEL bersama-sama dapat saling mendukung. Adapun jenis aplikasinya adalah 1. Circuit Emutation mengacu pada pendukung dari transmisi terstruktur yang sinkronus. 2. VBX suara dari video. 3. Service data unit. 4. IP pada ATM. 5. Multi protokol. 6. LI Communication mendukung dari lalu lintas yang dengan ATM. 1. Suatu hyperlayer dari data adalah encapsulation unit data protokol yang tunggal. Menggambarkan satu tipe protokol untuk masing-masing kelas layanan yang disebut tipe 1 sampai tipe 5. Masing-masing jenis protokol terdiri dari 2 protokol, 1 BCS sublayer dan 1 BCX sublayer. IP 3 dan 4 telah digabung
blok data dari lapisan yang lebih tinggi adalah encapsulated ke dalam suatu PDU DCS sublayer, di mana hal tersebut menghancurkan blok layer masing-masing blok dengan satu SIR PDU yang mempunyai total panjang 48 byte. Masing-masing 48 byte SIR PDU berkembang dengan tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajra Abimayu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang label switching. Dalam protokol ATM akan sangat sesuai menggunakan label switching karena pada label switching bekerja dengan cara membaca 3 lapisan header. Apabila satu paket diterima pada router dan menghantarkan paket tersebut ke hub atau node yang seterusnya berdasarkan destinasi yang diinginkan. Dalam ATM, label dibentuk dengan menggunakan 24 bit medan Virtual Path Identifier atau VPI dan Virtual Connection Identifier atau VCI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan label switching. Bisa dilihat pada tabel ini. Label switching memiliki 3 kelebihan, yaitu lebih mudah untuk membina satu label switching router karena paket yang digunakan boleh dilalui oleh label sebagai indeks ke dalam switch memory untuk menentukan hub seterusnya, dan juga karena label adalah lebih ringkas berbanding alamat IP. Label switching tidak memerlukan penyambungan mesh yang begitu rumit, dan ia juga mampu mengurangi bilangan router yang diperlukan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Label switching di sekitar ATM kurang lebih sama dengan protokol lain, sehingga bukan satu yang mustahil untuk menggunakan cara yang sama untuk pengantaran paket dan juga pengurusan rangkaian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang low latency. Salah satu ciri penting dari ATM adalah rendahnya penyembunyian dari kapasitas untuk merentangi LAN dan WAN. Hal ini disebabkan oleh paket-paket yang terdapat dalam lapisan ATM yang mempunyai panjang yang tetap. Berikut adalah 2 contoh gambar dari low latency. Pertama, ada gambar A yang menunjukkan bagaimana sebuah server yang memiliki 3 input yang berlainan, di mana 3 input tersebut diandaikan memiliki ukuran yang tetap. Paket-paket dalam sambungan input yang mungkin dikirimkan secara acak, kemudian sambungan input yang lain. Dan yang kedua, ada gambar B di mana paket input yang terdapat dalam memiliki paket input yang berbeda ukuran, andaikan I adalah nilai minimum dan M adalah nilai maksimum. Keadaan ini akan dipastikan dalam penggunaan Etherhead. Dalam case seperti ini, server terpaksa mengimbas data secara berterusan untuk menyesuaikan panjang antar setiap paket. Selanjutnya ada kadar kelajuan dan bandwidth yang tinggi. Karena faktor low latency, ATM digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kadar kelajuan dan bandwidth yang tinggi. Penyatuan rangkaian boleh memindahkan informasi switch litar atau circuit switch information 1x25, atau rangkaian gantian hanya boleh mengawali data paket switch head. Penyatuan kemasukan daripada permis pelanggan ATM membekalkan jalan untuk mencapai penyatuan broadband daripada rangkaian itu sendiri. Dan di slide yang terakhir saya akan membahas tentang rangkaian ATM yang bisa dilihat pada slide selanjutnya. Rangkaian ATM jika dimasukkan masih berupaya bekerja dengan protokol rangkaian data tradisional dan legasi LAN seperti Etherhead, token ring dalam FDDI, maka infrastruktur rangkaian yang telah terwujud perlu ditambahkan hanya bila atau di mana perlu, menuju ke arah evolusi teknologi yang baru yang lebih mudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya, di mana saya membahas tentang contoh kasus ATM. Teknologi ATM akan mempengaruhi banyak segmen sosial.
di mana menyentuh sisi konsumen, pelayanan umum, dan pasar komersial. Aplikasi di sisi pasar komersial meliputi LAN, WAN, telemedicine, distribusi, data akses, dan lain-lain. Yang pertama, frame relay. Frame relay adalah cara mengirimkan informasi melalui Wide Area Network ataupun WAN menjadi frame atau paket. Beberapa fitur frame relay adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan tinggi, bandwidth dinamik, performance yang baik, dan overhead yang rendah dan tinggi. Yang kedua, perangkat frame relay. Sebuah jaringan frame relay terdiri dari endpoint, di mana perangkat-perangkat tersebut dibagi menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama, data DTE, yaitu data terminating equipment yang biasanya milik end user dan perangkat internet working. Yang kedua, DCE, data communication equipment. DCE adalah peringkat internet working yang mengontrol karir. Perangkat-perangkat ini juga mencakup perangkat akses, tetapi terpusat di sekitar perangkat jaringan. DCE merespon pertukaran informasi yang dimulai oleh perangkat DT. Virtual circuit. Pengantar virtual circuit adalah suatu jaringan frame relay yang sering digambarkan sebagai awan frame relay, karena jaringan frame relay network bukan terdiri dari satu koneksi fisik. Untuk pertukaran informasi dalam jaringan terdapat dua tipe virtual circuit. Yang pertama, switch virtual circuit, dan yang kedua, permanent virtual circuit. Yang pertama, switch virtual circuit. Switch virtual circuit adalah koneksi sementara yang digunakan ketika terjadi transfer data antar perangkat DCE melewati jaringan frame relay. Terdapat 4 status sebuah SPC. Yang pertama itu call setup, dan yang kedua data transfer, yang ketiga indlink, dan yang keempat call termination. Yang B, permanent virtual circuit. PVC adalah salur atau pad tetap. Oleh karena itu, tidak dibentuk berdasarkan permintaan atau berdasarkan call by call, walaupun jalur aktual melalui jaringan berdasarkan variasi waktu ke waktu. Perkenalkan, nama saya Dewa Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang virtual circuit frame relay. Virtual circuit frame relay adalah suatu jaringan frame relay yang sering digambarkan sebagai frame relay cloud, karena jaringan frame relay network bukan terdiri dari satu koneksi fisik antara endpoint dengan lainnya, melainkan jalur atau patch logika yang didefinisikan dalam jaringan. Jalur ini didasarkan pada konsep virtual circuit. Virtual circuit merupakan istilah yang sebagian besar digunakan untuk menguraikan koneksi antara dua host dalam sebuah jaringan paket switching, di mana host keduanya dapat berkomunikasi seolah-olah mereka sebuah koneksi yang memiliki tujuan, meskipun paket tersebut bisa mengambil rute yang sangat berbeda. Terdapat dua tipe virtual circuit. Yang pertama, switched virtual circuit. Switched virtual circuit adalah koneksi sementara yang digunakan ketika terjadi transfer data antara perangkat DTA melewati jaringan frame relay, yang dicontohkan pada gambar berikut. Terdapat 4 status pada switched virtual circuit. Yang pertama, call setup. Call setup terbentuk antara virtual circuit dan DTA frame relay. Yang kedua, data transfer. Data transfer. Data ditransfer antar perangkat DTA melalui virtual circuit. Yang ketiga, idling. Idling. Koneksi masih ada dan terbuka, tetapi transfer data telah berhenti. Call terminator. Call terminator. Setelah koneksi idle, koneksi terputus untuk beberapa waktu tertentu. Yang kedua adalah permanent virtual circuit.
Permanent virtual circuit adalah jalur atau patch tetap karena itu dibentuk berdasarkan permintaan atau berdasarkan call by me. Walaupun jalur aktual melalui jalur jaringan berdasarkan variasi waktu ke waktu (TDM), tetapi sirkuit dari awal ke tujuan tidak akan berubah, permanen. Permanen di sini bersifat tetap. Permanent virtual circuit merupakan koneksi permanen terus-menerus, seperti dedication point-to-point circuit. Hai guys, perkenalkan nama saya Ayu Intini Lumaraja. Saya dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi kami tentang pembahasan perbandingan PVC dan SPC. PVC lebih cenderung populer karena menyediakan alternatif yang lebih murah dibandingkan Riesland. Berbeda dengan SPC, PVC tidak pernah putus atau disconnect. Oleh karena itu, tidak pernah terdapat status call tutup dan termination. Hanya terdapat dua status, yang pertama data transfer, yang kedua idling. Format frame relay. Struktur frame. Dalam sebuah frame relay, paket data user tidak berubah. Frame relay menambahkan header 2 byte pada paket. Struktur frame relay adalah sebagai berikut. Yang pertama, flag. Flag menandakan awal dan akhir sebuah frame. Yang kedua, address. Terdiri dari DCLI, Data Link Connection Identifier, Extend Address atau EA, CR, dan Connection Control Information. Yang ketiga, DLCI value menunjukkan nilai dari Data Link Connection Identifier. Terdiri dari 10 bit, pertama dari address file atau alamat. Yang keempat, Extend Address atau EA menunjukkan panjang dari address file yang panjangnya 2 byte. Yang kelima, CR, bit yang mengikuti byte DLCI dalam address file. Bit CR tidak didefinisikan untuk saat ini. Yang keenam, Connection Control, 3 bit yang mengontrol mekanisme pemberitahuan antrian atau connection frame relay. Yang ketujuh, data, terdiri dari data terenkapsulasi dari upper layer yang panjangnya bervariasi. Yang kedelapan, FCS, frame check sequence, terdiri dari informasi untuk meyakinkan keutuhan frame. Pendeteksi error pada frame relay. Frame relay menerapkan pendeteksi error pada saluran transmisi, tetapi frame relay tidak memperbaiki error. Jika terdeteksi sebuah error, frame akan dibuang atau discard dari saluran transmisi. Proses seperti ini disebut CRC. CRC adalah sebuah skema error checking yang mendeteksi dan membuang data yang rusak atau korup. Fungsi yang memperbaiki error atau error correction seperti pengiriman kembali atau retransmission data diserahkan pada protokol layer yang lebih tinggi atau high layer. Implementasi frame relay. Frame relay dapat digunakan untuk jaringan publik dan jaringan privat perusahaan atau organisasi. Jaringan publik. Pada jaringan publik frame relay switching equipment atau DCA berlokasi di kantor pusat sentral perusahaan penyediaan jaringan telekomunikasi. Pelanggan hanya membayar biaya berdasarkan pemakaian jaringan dan tidak dibebani administrasi dan pemeliharaan perangkat jaringan frame relay. Yang kedua, jaringan privat. Pada jaringan privat, frame relay, administrasi dan pemeliharaan jaringan adalah
tanggung jawab perusahaan atau private company. Traffic frame relay diteruskan melalui interface frame relay pada jaringan data. Traffic non frame relay diteruskan ke jasa atau aplikasi yang sesuai seperti Private Branch Exchange atau PBX. Untuk jasa telepon atau aplikasi video teleconferencing. Sekian penjelasan saya dari perbandingan divisi dan SVC. Jika ada perkataan yang salah atau pengucapan kalimat, saya mohon maaf, dan semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua, mohon dukungannya seperti like, komen, share, dan subscribe. Untuk teman-teman yang udah like, jangan lupa komen di bawah, beri tanda oke. Terima kasih. And now I beg to see you dance just one more